Sebelum membahas soalnya, perlu diperhatikan soal latihan pekan ini sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa soal yang akan dibahas diletakkan di emas pekan ini. Tujuannya adalah agar tidak membebani video ini dan Anda dapat membacanya tanpa harus membuka video agar memudahkan akses kapan saja dibutuhkan. Kedua adalah bahwa soal 1 sampai dengan 15 merupakan soal singkat untuk Anda kerjakan secara kelompok. Soal sudah diberi jawaban awal yang bersifat mengarahkan langkah penyelesaiannya. Selanjutnya ada soal 19 dan 20 dengan jawaban yang tidak singkat untuk aktivitas latihan secara kelompok setelah memahami penjelasan pada video. Dan catatan terakhir adalah bahwa pertanyaan dengan font berwarna merah adalah untuk latihan pekan berikutnya. Pada ujian-ujian, soal materi pekan 1 dan 2 memang sangat sering digabung dengan materi pekan 3. Baik, untuk soal nomor 16 yang relevan bagi materi pekan 1 dan 2 adalah nomor A, B, C, dan D. Sehubungan dengan pertanyaan B dan C, perlu dijelaskan dahulu apa itu stem and leaf display. Ini adalah suatu cara menyajikan data mirip dengan tabel distribusi frekuensi, namun display ini masih mempertahankan nilai-nilai datanya. Caranya adalah dengan memisahkan digit akhir nilai data dari digit yang mendahuluinya. Stem adalah untuk digit yang mendahuluinya dan leaf adalah untuk digit akhir. Jadi, data yang disajikan pada baris pertama dengan stem sebesar 3 dan leaf 9 dan 9 artinya adalah bahwa kita memiliki data dengan nilai 39 dan 39. Pada baris kedua dengan stem 4, maka itu maksudnya adalah kita memiliki nilai-nilai data 43, 43, 43, 44, dan seterusnya. Begitu seterusnya sehingga pada baris terakhir itu menunjukkan bahwa nilai datanya adalah 159. Jadi datanya sudah dalam bentuk terurut. Mari kita jawab pertanyaannya. Pertanyaan A adalah berapa nilai minimum maksimum rata-rata hitung Q1, median, Q3, dan modusnya. Ini adalah untuk keseluruhan data sebanyak 115 titik data yang disajikan. Selanjutnya untuk pertanyaan B, kita diminta menghitung varians dan deviasi standar khusus untuk stem atau digit awal 4 atau untuk yang nilainya 40-an. Mirip dengan itu adalah untuk pertanyaan C, yaitu kita diminta untuk menghitung rata-rata ukur untuk data yang ada di stem 9 atau yang nilainya adalah 90-an. Dan pertanyaan G adalah nilai statistik apa saja yang akan berubah bila nilai tertinggi berubah. Kita jawab pertanyaan A dahulu. Ditampilkan kembali gambar stem and leaf-nya. Ya. Karena data sudah terurut, maka mudah saja menjawab nilai minimum dan maksimum, yaitu bahwa nilai minimum adalah 39 dan nilai maksimum adalah 159. Untuk rata-ratanya dengan data sampel, maka formulanya adalah demikian ini. Mari kita cari, apakah besaran yang digunakan formula sudah tersedia? Ya, sudah disajikan bahwa jumlah nilai datanya adalah 8.774. Lihatlah kolom pertama baris terakhir dari stem and leaf display-nya. Dengan memasukkan nilai-nilai yang sesuai ke dalam formula, diperolehlah nilai X bar adalah sebesar 76,2957. Pertanyaan berikutnya adalah nilai Q1 akan dijawab dengan formula persentil. Maka kita akan mencari persentil 25. Untuk menjawabnya akan didahului dengan mencari lokasi dari P25. Kita panggil dahulu formula LP yang demikian ini. Sehingga untuk L25 adalah sebesar 29. Jadi lokasi kuartil 1 adalah pada urutan ke-29. Kita cari data pada urutan tersebut. Untuk itu, mari manfaatkan informasi frekuensi pada setiap stem. Stem 3 mempunyai frekuensi 2. Kemudian stem 4 mempunyai frekuensi 12.
Jadi secara kumulatif, keduanya mempunyai frekuensi 14. Bila sampai dengan stem 5, kumulatifnya akan sebesar 31. Ya. Ini angka yang sedikit melewati posisi Q1. Maka dengan hitung mundur 31, 30, 29 diperoleh nilai 58. Jadi nilai Q1 adalah 58. Selanjutnya ditanyakan median atau persentil 50. Untuk menjawabnya akan didahului dengan mencari lokasi P50. Masukkan nilai yang sesuai pada formula LP, yaitu L50, akan menghasilkan L50 sebesar 58. Jadi median adalah pada urutan ke-58. Kita cari data pada urutan tersebut dengan cara menghitung frekuensi kumulatif berdasarkan stem. Jadi stem 5 mempunyai frekuensi kumulatif sebesar 31, selanjutnya stem 6 frekuensi kumulatifnya adalah sebesar 52, dan stem 7 frekuensi kumulatifnya adalah sebesar 70. Jadi posisi ke-58 ada di stem 7. Karena posisinya yang ke-58 lebih dekat ke 52, maka kita lakukan hitung maju 53, 54, 55, 56, 57, 58 sehingga diperoleh nilai 73. Jadi nilai median adalah sebesar 73. Selanjutnya ditanyakan nilai Q3. Ini identik dengan mencari persentil 75. Untuk menjawabnya didahului dengan mencari lokasi dari P75, yaitu L75 yang sebesar 87. Jadi lokasi Q3 adalah pada urutan ke-87. Mari kita cari data pada urutan tersebut. Mari kita hitung frekuensi kumulatif berdasarkan stem. Tadi sudah diketahui bahwa frekuensi kumulatif stem 7 adalah 70. Selanjutnya stem 8 kumulatifnya adalah sebesar 85. Ya. Stem berikutnya mempunyai frekuensi sebesar 12. Maka posisi Q3 mestinya adalah di stem 9, yaitu nilai kedua pada stem 9 tersebut, sehingga diperoleh nilai 93. Jadi nilai Q3 adalah 93. Ya. Sedangkan untuk nilai modus, kita perlu memeriksa deretan angka yang sama. Berdasarkan pemeriksaan, diperoleh nilai 65 ada sebanyak 5. Jadi nilai modusnya adalah sebesar 65. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Sekarang untuk pertanyaan B, C, dan G. Ditampilkan lagi gambar stem and lead display-nya. Pertanyaan B adalah tentang nilai varians dan deviasi standar khusus untuk stem 4. Yang nilai-nilainya adalah 43, 43, 43, 44, 45, dan seterusnya. Kita panggil formula varian sampel yang demikian ini. Dari formula tersebut jelas bahwa kita memerlukan terlebih dahulu nilai X-bar-nya. Dari banyaknya data yang 12 adalah sangat tidak praktis untuk menghitung secara manual. Minimal kita memerlukan kalkulator. Namun di sini akan ditunjukkan penggunaan Excel yang memberi kita nilai rata-rata hitung sebesar 45,41667. Untuk menggunakan Excel, lakukan seperti yang ada dalam kurung besar, yaitu sama dengan @average kurung buka sorot data deretan datanya kurung tutup dan enter. Namun ini juga masih belum merupakan angka yang sederhana untuk pengolahan varian secara manual. Kita gunakan saja Excel yang akan memberi kita nilai varian sebesar 4,6288. Ya, varians dipanggil dengan cara sama dengan @var.s kurung buka sorot data kurung tutup dan enter.
Catatan, bila mencari varians populasi, maka yang digunakan adalah sama dengan @var.p, ya, bukan yang titik S. Nah, untuk menjawab deviasi standarnya dapat dilakukan dengan mengambil akar pangkat 2 dari varians atau menggunakan fungsi Excel, yaitu sama dengan @stdef.s kurung buka sorot data kurung tutup enter yang menghasilkan nilai deviasi standar sebesar 2,15146. Untuk pertanyaan rata-rata ukur, mari kita panggil formulanya. Pada stem 9 ada 12 elemen, sehingga kita menggunakan akar pangkat 12. Ini menghasilkan rata-rata ukur sebesar 96,13345. Secara alternatif dapat digunakan fungsi Excel, yaitu dengan add sama dengan geomin kurung buka sorot data kurung tutup enter. Untuk pertanyaan G, statistik apa yang terpengaruh bila nilai tertinggi, yaitu 159, dikoreksi menjadi 199? Maka yang akan berubah adalah nilai rata-rata hitungnya, karena rata-rata hitung sensitif terhadap nilai ekstrim. Sedangkan median nilainya berdasarkan posisi dan modus berdasarkan nilai yang paling sering muncul. Baik, kita beranjak ke nomor berikutnya.